Jadi ada pondoknya Rasulullah itu. Ada riwayat yang mengatakan ahlu sufah itu jumlahnya sekitar 70 orang. Ada di lain dikatakan ya sekitar 300 orang gitu. Itu sekitar 300 orang. Itu yang ngasih makan ya seringnya Rasulullah itu. Seringnya Rasulullah, makanya Rasulullah itu kalau ada makanan ya udah barengan sama ahlu sufah itu. Ahlu sufah. Makanya pernah ada orang-orang datang sama Rasul. Banyak sama Rasul. Rasul bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, keluarga saya begini, usaha saya begini, rezeki saya seret begini. Banyak yang nanya konsultasi sama Rasul. Itu sampai turun ayat itu. Apa kamu takut miskin? Datang sama Rasul nggak bawa apa-apa. Itu sampai turun ayat itu. Lalu Rasul itu ngurusi 300 orang gitu loh. 300 orang itu diurusi sama Rasulullah itu. Datang sama Rasul konsultasi tok itu. Itu sampai turun ayat. Tadi nah, kamu takut miskin itu. Sudah konsultasi lama-lama kok nggak bawa apa-apa itu. Itu. Saya nggak ngomong Mas Supri. Itu Rasul. Ini yang nurunkan ayat kan Allah ini. Itu begitu. Ini. Karena bukan masalah Rasulullahnya, karena Rasulullah ngurusi siapa? Ahlus sufah. Ada 300 ahlus sufah itu. Di riwayat ada dikatakan 70-an itu. Ya mungkin yang permanen 70, yang 300 kadang datang kadang enggak. Mungkin santri kalong mungkin itu. Nah, santri kalong ya kira-kira kayak Mas Fajar lah, itu kadang kelihatan kadang tidak, itu kan gitu. Itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi tarbiyah akhirnya diikuti oleh ulama-ulama Indonesia dengan membuat apa? Pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu bukan majelis taklim. Ngajinya santri ngumpul-ngumpul itu bukan majelis taklim itu. Itu majelis tarbiyah, beda. Itu beda. Kalau kita majelis taklim. Nah, kalau di pondok itu tarbiyah. Maka kalau orang tua kira-kira nggak bisa mentarbiyah anaknya, ya masukkan pondok. Itu. Nah, kembali lagi. Berarti kalau kita itu mau membentuk seorang anak supaya dia itu menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, maka harus dimulai dari orang tuanya faham dulu. Karena apa? Karena yang namanya anak itu, dia fungsi utamanya yang aktif itu bukan telinganya, Pak. Fungsi utamanya dia itu baru seneng-senengnya mengakses penglihatan mata. Maka apa yang dilihat itu yang akan berbekas di hati anak itu. Itu yang akan membuat dia itu kepengin nyontoh, itu ya yang dilihat. Lah orang tua, mohon maaf, kebanyakan orang tua kebanyakan nasihat sama anaknya nggak dengar. Wong anak baru mainan saja, orang tua teriak-teriak manggil, itu nggak noleh gitu. Betul nggak? Yang sudah punya anak ini. Anak kalau lagi mainan sama temennya atau lagi sibuk dengan mainannya, itu dipanggil noleh nggak? Nggak bisa. Karena memang fungsi pendengarannya dia belum maksimal secara ilmiahnya itu begitu. Secara ilmiahnya belum. Dari pendengarannya belum maksimal, dari analisis otaknya belum maksimal. Maka yang dia itu akan lebih banyak itu mengakses informasi, mengakses ilmu, itu adalah dari dia melihat. Dan melihat itu hanya bisa dilakukan ketika yang dilihat itulah yang akan dijadikan uswah, dijadikan contoh. Makanya Rasulullah SAW itu dikatakan, beliau Rasulullah itu dijadikan sebagai apa? Uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik gitu. Untuk dilihat. Kita bisa lihat contoh karena apa? Melihat, kan begitu. Bayangkan orang tuanya banyak sekarang orang ngeluh ke saya begini, Ustadz bagaimana ini anak saya
SD tiap hari megang HP. Lah ya kira-kira dia bisa megang HP itu dari mana itu? Kira-kira dari mana kira-kira? Bapaknya ibunya setiap waktu megang HP kok. Kok dia bisa protes anaknya kok sibuk pegang HP? Oh, kepingin anaknya itu nggak pegang HP. Gampang, dua caranya. Saya bilang gitu. Gampang, sanggup apa enggak? Dua caranya. Satu, jangan perlihatkan kalau panjenengan pegang HP. Yang kedua, jangan dikasih HP. Anak saya nangis kalau diminta itu, nangis gak bakalan mati kok Bu. Betul apa enggak? Nangis paling sejam 2 jam juga nanti kalau capek berhenti. Lebih baik dia nangis sekarang daripada dia bablas nanti gak di luar kontrol orang tua. Memang harus ada yang namanya ketegasan. Nggak usah kasih HP, selesai. Nangis ya sudah, nggak apa-apa. Memang paling itu nanti cuma sejam 2 jam selesai. Paling nanti dia itu masih ribut 2 hari, 3 hari, 4 hari ribut. Setelah itu enggak kok. Itu. Begitu caranya. Sesederhana itu. Ini. Caranya gampang. Karena apa? Karena anak itu mengakses mata. Apa yang dilihat itulah yang akan dicontoh. Kita kebanyakan ngasih nasihat, nak, kamu itu harus begini, kamu harus rajin ngaji. Nanti kalau kamu rajin ngaji, kamu bisa begini, begini, begini. Orang tuanya lo gak pernah datang pengajian. Lo dia berharap supaya anaknya rajin ngaji, orang tuanya gak mau ngaji. Itu rumus dari mana itu? Coba. Anak gak bisa cuma dikasih nasihat. Di rumahnya dimarahi. Kamu berangkat ngaji, maghrib suruh berangkat ke masjid. Orang tuanya nonton sinetron. Ini kenyataan, banyak apa enggak di sini? Banyak, di mana-mana banyak. Karena kalau orang tua punya kesadaran, nggak mungkin masjid kosong. Pasti masjid rame. Ini. Karena setiap orang tua mesti kepingin anaknya jadi anak yang soleh. Kalau kepingin soleh, syaratnya kasih uswah, kasih contoh. Kalau ngasih contoh, anak kita kepingin anak kita rajin ke masjid, orang tuanya berarti kemana? Ke masjid. Tapi nyatanya sepi. Masjid sepi. Di mana-mana coba. Ini. Kita lebih suka ngomong daripada ngasih contoh. Anak kita marah-marahi anak kita suruh begini, kasih nasihat begini. Anak itu nggak usah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah dalam satu hadis dikatakan, muliakanlah anak-anakmu dan ajarkanlah adab kepadanya. Ini Rasul itu nyuruh memuliakan anak-anak itu, membahagiakan anak-anak, memuliakan anak-anak. Bayangkan, disuruh menyenangkan, disuruh memuliakan. Ini, saya itu dulu kalau mau waktu kecil itu saya ingat betul. Kalau sudah dengar adzan itu